Tiga cara simple untuk ngebedain OCD dengan perfeksionis. Nah, buat kalian yang mau tahu apa definisi OCD secara detail, boleh nonton di video gue yang sebelumnya. Yang pertama adalah tujuan kita melakukan hal tersebut. Nah, semisal kita ngomong menaruh buku yang rapi. Orang yang OCD itu melakukan menaruh buku yang rapi itu karena terpaksa, guys. Karena mereka merasa kalau buku ini tidak sejajar, akan ada sesuatu yang buruk yang terjadi pada dirinya. Misalkan orang tuanya itu bisa meninggoy kalau dia nggak merapikan buku-buku yang ada di depannya. Sedangkan orang yang perfeksionis tujuannya apa? Ya misalkan untuk membuat belajar dia itu lebih efektif dan efisien. Semisal kalau meja berantakan, dia belajarnya jadi nggak fokus. Jadi dia ingin merapikan bukunya tersebut supaya sejajar dan dia bisa fokus belajar. Yang kedua adalah perasaan pada saat melakukan hal tersebut. Nah, kalau misalnya orang OCD itu sebenarnya mereka nggak mau melakukan hal tersebut, tapi mereka nggak bisa mengontrol dirinya dan mereka merasa sangat tidak nyaman kalau tidak melakukan hal tersebut. Jadi dia melakukan hal tersebut dengan terpaksa dan untuk mengurangi rasa gelisahnya. Sedangkan misalkan untuk orang perfeksionis, ya aku pingin ngelakuin ini karena ya demi kenyamanan aku, demi supaya aku kelihatannya tuh lebih enak. Tapi kalau nggak dilakuin ya sebenarnya nggak menimbulkan apa-apa dalam dirinya, ya paling belajarnya jadi lebih nggak fokus aja. Yang terakhir adalah dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan orang OCD, demi merapikan buku karena dia takut keluarganya ada yang meninggoy kalau misalkan dia nggak ngerapiin buku, dia bisa menghabiskan waktu sejam sampai 2 jam untuk memastikan kalau buku tersebut benar-benar rapi dan nggak ada yang beda sesenti sedikit pun. Jadi akhirnya dia jadi nggak mulai-mulai buat belajar. Sedangkan orang yang perfeksionis, hal itu justru membantu mereka, yaitu dengan mereka merapikan buku, mereka malah jadi lebih efisien untuk belajarnya. Itu dia 3 cara simple untuk ngebedain OCD dengan perfeksionis. Dan jangan self-diagnose ya. Jangan sampai yang OCD ngiranya perfeksionis, yang perfeksionis ngiranya dirinya OCD. Gimana menurut kalian? Boleh komen di bawah ya. Bye-bye guys.